Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dimas Andi Putra, NIM G1B119089. Kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang penjelasan melakukan tindakan nutrisi enteral dan juga parental. Nah, tugas ini saya buat yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas dari skill lab nutrisi enteral dan juga parental dari mata kuliah keperawatan medika bedah perawatan menja 2019. Nah, kali ini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang pemberian nutrisi enteral. Pemberian nutrisi enteral ini yaitu tujuan adalah memberikan makanan cairan melalui selang lambung atau enteral, yaitu proses pemberian melalui saluran cerna dengan menggunakan selang NGT ke arah lambung. Tujuannya adalah yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, mempertahankan fungsi usus, mempertahankan integritas mukosa saluran cerna, memberikan obat-obatan dan makanan langsung ke dalam saluran pencernaan, mempertahankan fungsi-fungsi imunologi mukosa dan juga saluran cerna. Tindakan ini dilakukan itu kepada klien yang tidak dapat makan atau menelan, atau klien yang tidak sadar. Selanjutnya itu klien yang terus-menerus tidak mau makan sehingga membahayakan jiwanya. Misalnya klien dengan gangguan jiwa, klien yang muntah terus-menerus, klien yang tidak dapat mempertahankan nutrisi oral yang adekuat. Terus selanjutnya yaitu pada bayi yang berat badan lahir rendah atau BBLR, prematur dan juga dismatur. Indikasinya yaitu pertama adalah karena adanya pendarahan gastrointestinal. Yang kedua yaitu trauma multiple pada dada dan juga abdomen. Selanjutnya itu karena pemberian obat-obatan, makanan yaitu cairan makanan. Selanjutnya adalah pencegahan aspirasi penderita dengan intubasi jangka panjang, yaitu seperti operasi abdomen. Selanjutnya adalah obstruksi saluran cerna, yaitu selanjutnya adalah karena adanya bilas lambung, tindakan bilas lambung. Ada juga pemeriksaan analisis getah lambung dan juga yang terakhir itu dekompresi. Kontraindikasi dari tindakan ini adalah faktor tulang-tulang wajah, yaitu faktor tulang-tulang wajah dan dasar tengkorak. Yang selanjutnya adalah penderita obesitas esofagus pasca dan juga terakhir adalah pasca esofagoplasti. Langsung saja kita menuju ke persiapan alat. Alat yang kita butuhkan pertama adalah handscone. Yang kedua adalah spuit dengan ukuran 20-50 cc, yang ketiga bengko, keempat jelly gel, yang kelima plaster, keenam stetoskop, ketujuh strip indikator pH yaitu plastik kertas lakmus. Selanjutnya adalah formula makanan selang yang telah diresepkan. Selanjutnya lagi adalah makanan cair sesuai dengan kebutuhan dalam tempatnya dengan ketentuan suhu makanan harus hangat sesuai dengan suhu tubuh. Ini adalah air yang matang atau air hangat, dan terakhir yaitu bila ada obat yang harus diberikan, maka kita terlebih dahulu menghaluskannya, lalu dicampurkan ke dalam makanan atau air, dan ini diberikan pada tahap akhirnya. Nah, persiapan klien. Yang pertama, informasikan kepada klien atau kepada anak atau kepada keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah jaga privasi klien. Bisa kita lakukan dengan cara menutup tirai sebelum melakukan tindakan. Nah, persiapan dari perawatnya apa sih? Yang pertama itu sebelum dan sesudah melakukan tindakan tentunya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan terakhir yaitu persiapan peralatan yang telah digunakan. Prosedur yang dilakukan yang pertama yaitu menerangkan prosedur kepada klien bagaimana tindakan kita. Yang kedua yaitu mencuci tangan dan memasang sarung tangan atau handscone. Ketiga, klien tetap dalam posisi semi fowler tinggi atau dengan kepala tempat tidur ditinggikan kurang lebih 30 derajat atau lebih selama 30 menit setelah memberikan makanan melalui selang NGT ini. Nah, yang keempat adalah tentukan panjang NGT atau selang atau pipa nasogastrik ini yang diperlukan dengan mengukur jarak dari lubang hidung melengkung melalui telinga sifoid dan ditandai dengan plaster, yaitu seperti ini. Misalkan selang NGT dari sini, dari hidung kita ke telinga klien, lalu kita ukur lagi menuju ke batas esofagusnya di bawah. Nah, setelah itu kita tandai dengan batasnya itu dengan plaster, atau biasanya sekarang selang NGT sekarang telah ada tandanya, jadi tidak perlu kita tandai dengan menggunakan plaster. Nah, setelah itu cek ketepatan selang di lambung dengan cara yang pertama, buka klem NGT atau spuit NGT dan dimasukkan selang ke dalam gelas berisi air. Posisi tepat jika tidak ada gelembung udara. Mengecek apakah selang NGT yang telah tepat pada lambung, maka kita bisa dengan
memasukkan udara pada selang NGT tersebut. Kita masukkan pada klem NGT, lalu kita isikan udara pada itu sebanyak cukup dengan 10 cc udara, lalu kita tekan dengan kencang dan kita mendengarkan menggunakan stetoskop yang tepat berada pada lambung pasien. Apabila terdengar seperti push, seperti gelembung udara di dalam air, maka selang NGT telah tepat berada di dalam lambung pasien tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita telah selesai memasukkan selang NGT, lalu fiksasi NGT dengan menggunakan plester, bisa dengan menggunakan simpul kupu-kupu pada hidung. Setelah itu kita pasangkan lagi, yaitu di samping di mana pasien nyaman, apakah samping kiri atau samping kanan. Maka kita plester atau fiksasi pada pipi pasien. Nah, setelah yakin bahwa selang telah masuk ke lambung, klem selang NGT kita pasang menggunakan spuit agar tidak masuk adanya mikroorganisme ataupun udara dan juga bakteri ataupun virus ke dalam selang NGT tersebut. Nah, setelah itu untuk memasukkan nutrisi bisa memasukkan air matang atau teh sekurang-kurangnya 15 cc pada selang NGT itu. Nah, pada tahap permulaan corong dimiringkan dan dituangkan makanan melalui pinggirnya. Setelah penuh, corong ditegakkan kembali. Nah, yaitu selanjutnya adalah klem dibuka perlahan-lahan. Alirkan makanan cair dengan perlahan, atur kecepatan dengan cara meninggikan spuit. Nah, jika klien merasa tidak nyaman dengan lambungnya, klem selang NGT beberapa menit. Jika makanan cair akan habis, isi kembali dan juga jangan biarkan udara masuk ke lambung. Bila klien harus minum obat harus dilarutkan dan diberikan sebelum makanan habis. Setelah makanan habis, selang dibilas dengan air masak. Kemudian pangkal selang segera diklem. Rapikan klien, peralatan, bereskan dan dikembalikan ke tempat semulanya. Nah, terakhir yaitu mendokumentasikan prosedur. Catat jumlah dan jenis makanan apa yang kita berikan kepada klien. Pastikan letak selang, potensi selang, respon klien terhadap makanan yang adanya efek yang merugikan ataupun yang menyebabkan sesuatu pada pasien tersebut setelah kita memberikan nutrisi itu. Dan yang terakhir, kita tentunya harus mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Hal yang harus kita perhatikan pada saat melakukan tindakan kepada klien ini adalah yang pertama yaitu identifikasi bising usus yang tidak normal ataupun tidak ada. Kedua yaitu tinggikan kepala pada saat pemberian makanan untuk menghindari aspirasi dan muntah. Nah, yang selanjutnya adalah tinggikan kepala 1 jam setelah pemberian makanan. Nah, yaitu selanjutnya lagi adalah bila terjadi muntah yang berat, diare berat dan diduga aspirasi, nutrisi enteral harus langsung dihentikan dan dikonsultasikan ke dokter. Terakhir yaitu makanan diberikan dalam porsi kecil dan sering. Tiap pemberian tidak boleh lebih dari 600 cc dan usahakan mulut kering. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat melakukan prosedur tindakan yang pertama adalah identifikasi bising usus yang tidak normal ataupun tidak ada. Selanjutnya adalah tinggikan kepala pada saat pemberian makanan yang menghindari aspirasi dan muntah. Yang ketiga, tinggikan kepala 1 jam setelah pemberian makanan. Nah, setelah kita memberikan makanan atau nutrisi enteral kepada pasien, maka kita harus meninggikan kepala pasien terlebih setelahnya itu selama 1 jam. Maka pasien tidak boleh rebahan atau kembali kepada posisi ingin tidur setelah melakukan pemberian nutrisi ini. Nah, makanan harus kita berikan dalam porsi kecil tetapi sering. Tiap pemberian makanan tidak boleh lebih dari 600 cc. Nah, selanjutnya adalah yaitu pemberian nutrisi parental. Nutrisi parental ini yaitu suatu kegiatan pemberian nutrisi berupa cairan infus yang diberikan secara langsung melalui pembuluh darah, vena bayi sentral yaitu untuk nutrisi parental total ataupun vena perifer yaitu untuk nutrisi parental parsial. Para pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui oral atau enteral. Nah, indikasinya yaitu dikarenakan pasien dengan gangguan absorpsi makanan. Yang kedua, pasien dengan kondisi di mana usus harus diistirahatkan, hyperemesis gravidarum. Nah, yang kelima karena pasien shock. Yang keenam, pasien yang mengalami pengeluaran cairan berlebih. Yang ketujuh, intoksikasi berat. Nah, tujuan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Selanjutnya adalah persiapan tempat dan juga alat. Alat yang kita gunakan yang pertama yaitu ada 2
dua macam, itu pertama ada alat steril, yang kedua alat tidak steril. Alat steril ini seperti bak instrumen berisi handscoon dan juga kasa steril. Yang kedua infus set steril. Yang ketiga jarum atau wing needle aboket dengan nomor yang sesuai dengan klien. Yang keempat korentang dan juga tempatnya. Yang kelima kom tutup berisi kapas alkohol. Nah, alat tidak steril ini seperti adalah standar infus, perlak dan juga alasnya, pembendung atau turniket, yang keempat plester, yang kelima gunting perban, yang keenam bengkok, yang ketujuh jam tangan. Nah, tentunya yang selanjutnya ada seperti alkohol 70% juga kita gunakan untuk sterilisasi. Yang terakhir adalah cairan sesuai dari anjuran dari dokter. Nah, persiapan dari pasien yang pertama yaitu memberitahu pasien dan juga menjelaskan tujuan tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua mengatur posisi pasien yang nyaman, senyaman dari pasien tersebut. Bisa seperti posisi supin. Yang persiapan lingkungan adalah memasang sketsel. Nah, selanjutnya kita melakukan prosedur pelaksanaan. Yang pertama ada fase orientasi. Fase orientasi ini yaitu yang pertama mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada klien, dan menjelaskan tujuan tindakan kepada klien, menjelaskan prosedur. Yang terakhir yaitu menanyakan kesiapan klien. Fase kerja yang pertama yaitu mengisi selang infus. Perawat mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon. Yang kedua yaitu desinfeksi karet penutup botol. Yang ketiga menusukkan infus set ke dalam botol infus. Yang keempat pengatur tetesan infus ditutup, jarak yaitu 24 cm di bawah tempat tetesan. Yang kelima menentukan botol infus di standar infus. Yang keenam ruang tetesan diisi setengah, yaitu jangan sampai terendam. Yang ketujuh selang infus diisi cairan infus dan dikeluarkan udaranya. Nah, untuk melakukan kateterisasi vena atau prosedur kateterisasi vena di lengan bawah, kita harus memasang perlak terlebih dahulu, perlak kecil dan juga alasnya di bawah bagian yang akan difungsikan. Yang kedua yaitu pasang tourniquet di sebelah proksimal vena yang akan difungsi. Tentukan vena yang akan dikateter, bila perlu dipalpasi. Nah, lakukan tindakan intisepsis dengan kapas alkohol 70% pada lokasi vena tempat masuk kateter dan juga sekitarnya. Nah, regangkan kulit ke arah distal, tusukkan jarum dengan sudut 20 derajat terhadap permukaan kulit. Lubang menghadap ke atas, masukkan jalur sesuai dengan arah garis vena. Nah, tahan kanula dan taruh jarum sedikit. Bila tanpa berdarah keluar berarti kanula telah masuk ke dalam vena dengan benar. Tahan jarum dan juga dorong kanula kateter. Nah, selanjutnya itu lepaskan tourniquet, tempelkan kapas di fungsi, pasang selang infus berisi cairan infus yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fiksasi kateter dan juga selang infus dengan plester. Mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi. Tutup kulit dengan kasa steril, merapikan pasien, melepas handscoon dan juga mencuci tangan. Dan terakhir yaitu mencatat tanggal dan pemberian cairan dan juga macam cairan yang kita berikan. Selanjutnya adalah fase terminasi. Fase terminasi ini yaitu melakukan evaluasi tindakan, tanyakan keadaan dan juga keamanan pasien setelah tindakan, observasi adanya komplikasi setelah pemasangan infus atau terapi intravena, hematoma dan juga kerusakan syaraf atau tendon ligamen. Pencegahan komplikasi pemasangan terapi intravena. Yang pertama kita yaitu ganti lokasi tusukan setiap 48-72 jam dengan gunakan set infus baru. Ganti kasa steril penutup luka setiap 24-48 jam dan evaluasi tanda infeksi. Observasi tanda atau reaksi alergi terhadap infus dan komplikasi lain. Jika infus tidak diperlukan lagi, buka fiksasi pada lokasi penusukan. Kencangkan klem infus sehingga tidak mengalir. Tekan lokasi penusukan menggunakan kasa steril lalu cabut jarum infus perlahan. Periksa ujung kateter terhadap adanya embolus. Bersihkan lokasi penusukan dengan antiseptik bekas-bekas. Plester dibersihkan memakai kapas alkohol. Gunakan alat-alat yang steril saat pemasangan dan gunakan teknik sterilisasi dan pemasangan infus. Hindarkan pemasangan infus pada daerah-daerah dengan infeksi vena yang telah rusak, vena pada daerah fleksi dan vena yang tidak stabil, dan perhitungan tetes per menit. Yang terakhir yaitu menyiapkan tindak lanjut tindakan dan juga adalah berpamitan. Nah, itulah tadi tugas yang saya buat, yaitu penjelasan tentang pemberian nutrisi enteral dan juga parental. Saya Dimas Putra, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga khilafan. Saya mohon maaf, pamit. Wassalamualaikum